Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat RSUD Banyumas, senang sekali pada hari ini bertemu kembali dengan acara Topokan Putri Thomas. Topokan seputar materi dan informasi dokter dan orang-orang mumpuni di RSUD Banyumas. Topokan kali ini akan membahas tentang disabilitas, sekaligus memperingati Hari Disabilitas Internasional. Sudah hadir duduk di sebelah kanan saya narasumber yang ahli dalam bidangnya, yaitu Dr. Tegar Putra Raya, dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Selamat pagi dokter. Ya, pagi Mas. Ya, kita nanti akan membahas tentang disabilitas ya dok ya. Ya. Tentunya ada beberapa hal yang harus dijelaskan, yaitu yang pertama adalah disabilitas sendiri ya dok ya. Yep. Ya, disabilitas itu apa ya dok ya? Oh iya, terima kasih Mas. Jadi disabilitas itu adalah orang yang memiliki keterbatasan, baik keterbatasan fisik, mental, intelektual, ataupun sensorik, yang dalam aktivitasnya menemui hambatan dalam berpartisipasi secara aktif dan penuh di kehidupan masyarakat secara efektif. Untuk penyandang disabilitas sendiri, kita namakan dengan difabel. Kemudian untuk macam-macamnya sendiri dok, disabilitas kan ada macam-macamnya. Macam-macamnya apa aja ya dok ya? Oke, terima kasih. Jadi pada materi kali ini kita akan membahas mengenai disabilitas fisik ya, yang sebelumnya sudah mengenai disabilitas intelektual. Untuk disabilitas fisik sendiri ada 4 ya. Ada keterbatasan fisik atau tunadaksa, ada keterbatasan bicara atau tunawicara, ada keterbatasan pendengaran atau tunarungu, dan ada keterbatasan penglihatan atau tunanetra. Untuk disabilitas fisik dibagi menjadi 4 ini, Mas. Kemudian untuk derajat disabilitasnya dok, apa iya. dok? Untuk tingkat keparahan derajat dari disabilitas fisik itu ada 6. Yang pertama, dalam melakukan aktivitas sehari-harinya pasien akan mengalami kesulitan ya. Yang kedua, dalam melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari, selain mengalami kesulitan, pasien juga membutuhkan suatu alat bantu untuk melakukan aktivitas tersebut. Untuk derajat ketiga, selain alat bantu, pasien juga bergantung sebagian kepada orang lain dalam melaksanakan aktivitas hariannya. Kemudian derajat 4, pasien bergantung penuh kepada orang lain untuk melakukan aktivitas hariannya. Derajat kelima, selain bergantung penuh, pasien juga perlu kita setting dalam lingkungan khusus sehingga dapat membantu dia untuk melaksanakan kegiatannya. Sedangkan yang untuk derajat terakhir atau derajat ke-7, pasien sama sekali tidak mampu untuk melakukan aktivitas kehidupannya secara mandiri. Terus kemudian kan hak para difabel kan itu juga punya hak juga ya dok ya? Ya, hak-haknya itu apa aja ya dok ya? Ya, terima kasih. Jadi alhamdulillah di negara kita, di NKRI sudah menjamin beberapa hak dari para difabel itu sendiri. Setahu saya ada 6 hak untuk para difabel ya. Yang pertama untuk menerima pendidikan yang layak sesuai dengan kemampuannya. Yang kedua untuk memiliki pekerjaan dan penghidupan sesuai dengan keterbatasan dan kemampuan potensi optimal yang dimilikinya. Yang ketiga mempunyai hak untuk berperan serta dalam pembangunan. Yang keempat mempunyai hak untuk aksesibilitas atau untuk mobilisasi atau layanan untuk pemindahan aktivitas di kehidupannya. Yang keempat mempunyai hak untuk mendapatkan rehabilitasi, kesehatan dan layanan sosial yang lain. Dan yang terakhir adalah mempunyai hak untuk mengembangkan minat dan bakatnya sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan potensi yang dimilikinya masing-masing. Terus mengapa nih pentingnya rehabilitasi medik untuk para difabel dok? Oh ya, rehabilitasi medik itu sangat penting sekali. Kenapa? Karena seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan ilmu kedokteran, maka angka lanjut usia akan meningkat. Yang kedua, pasien yang survive atau selamat dari penyakit yang berat atau cedera yang berat juga akan meningkat. Padahal pada beberapa pasien dengan cedera yang berat itu biasanya akan memunculkan suatu disabilitas atau keterbatasan baik fisik, mental, intelektual, dan sebagainya. WHO mencatat ada sekitar 10% di Asia Pasifik orang-orang dengan difabel. Kemudian di Eropa juga diperkirakan sekitar 10% juga. Di Indonesia data terakhir tahun 2013 sekitar 8,5% dari penduduk Indonesia mengalami disabilitas. Rehabilitasi medik terutama berfungsi untuk mengoptimalkan fungsi atau potensi dari pasien sesuai dengan kemampuan atau fungsional yang dia miliki, sehingga kualitas hidupnya akan meningkat dan mencegah terjadinya impairment, disabilitas, dan handicap selanjutnya. Kemudian peran dari dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi medik untuk kaum difabel sendiri itu apa ya dok ya? Oh iya, jadi dokter spesialis rehabilitasi medik itu
terutama apabila pada pasien difabel, kami pertama adalah melakukan anamnesa terlebih dahulu untuk menentukan problem atau masalah yang dihadapi oleh pasien. Kita juga menentukan harapan dari pasien itu apa dari rehabilitasi ini tersebut. Kemudian setelah kita melakukan anamnesa, kita juga menanyakan juga mengenai pekerjaan. Nah, kira-kira nanti penyebab kecacatannya apa. Kemudian selanjutnya kita lakukan pemeriksaan fisik dan uji fungsional. Di sini kita dapat menentukan status atau ketahanan atau endurance dari kardiopulmoner dari seseorang tersebut. Kemudian status fungsionalnya seperti apa, derajat kekuatan ototnya seperti apa, tingkat keparahan kecacatannya seperti apa. Kemudian kita akan menentukan masalah-masalah yang muncul pada orang tersebut. Setelah masalah-masalah yang muncul tersebut kita temui, kita berhasil klasifikasikan, nanti kita akan membuat suatu program untuk gimana caranya mengoptimalkan fungsi dan peran orang tersebut agar pasien dengan disabilitas dapat kita optimalkan kemampuan dan fungsionalnya. Nah, itu kan dari dokter spesialis ya, ke dokter fisik dan rehabilitasi. Nah, itu sekarang tinggal peran tim rehabilitasinya, Dok, buat disabilitas. Oh ya, perannya. Ya, jadi tentu saja dokter spesialis kedokteran rehabilitasi tidak mungkin bisa berjalan sendiri ya untuk penanganan pasien dengan disabilitas. Untuk tim rehab sendiri, kami mempunyai 7 orang tim ya. Yang pertama dengan leader dokter spesialis kedokteran rehabilitasi, kemudian timnya ada fisioterapi, kemudian ada okupasi terapi, ada ortotik prostetik, ada psikolog, ada sosial medis, dan yang ketujuh ada perawat rehabilitasi. Sebagai gambaran, misalnya kita buat contoh kasus ya, Mas ya. Iya. Misalnya pada pasien laki-laki umur 23 tahun, dia mantan atlet lari ya, akibat kecelakaan lalu lintas, dia mengalami amputasi di bawah lutut misalnya ya. Apa yang harus kita lakukan untuk mengoptimalkan fungsinya? Pertama, pasien tersebut akan ketemu dulu dengan saya, dokter spesialis kedokteran rehabilitasi. Kita akan menentukan dulu yang pertama keluhannya apa. Misalnya ada keluhannya adalah nyeri di bekas amputasi tersebut, masih terasa nyeri. Yang kedua, kira-kira aktivitasnya bagaimana di rumah? Bisakah melakukan aktivitas mandiri di rumah? Adakah keterbatasan? Nah, pasien mengeluh pada saat memakai celana masih kesulitan. Pasien juga kesulitan untuk mobilisasi dari kasur ke rumah ataupun untuk bepergian keluar mengalami kesulitan. Kemudian dari sisi psikis, apakah pasien mengalami depresi atau tidak? Pasien mengeluh sulit tidur, merasa cemas dengan masa depannya. Nah, kemudian kita tanya juga harapannya apa? Pasien mempunyai harapan agar ia tetap mau atau mampu untuk berkompetisi di bidang lari. Nah, itu harapan dari si pasien. Kemudian dari anamnesa atau problem-problem ini nanti akan kita lakukan uji fungsi dan pemeriksaan fisik. Ternyata didapatkan bahwa puntungnya itu dalam kondisi bagus, akan tetapi terjadi pengecilan otot terutama di bagian paha ya. Kemudian pasien untuk status jantung parunya bagus, pasien tidak ada masalah. Kemudian untuk keseimbangannya juga pasien tidak ada masalah. Dari pemeriksaan ini maka kita akan menentukan problem. Yang pertama, problemnya adalah nyeri di bagian kaki yang teramputasi tersebut ya. Yang kedua, kemudian ada gangguan aktivitas harian, yaitu kesulitan dalam berjalan ya, sama kesulitan dalam memakai celana. Kemudian juga ada problem psikis, yaitu depresi juga. Yang keempat, harapan pasien adalah ingin bisa kembali berkompetisi dalam bidang lari. Nah, kemudian dari hasil ini maka dokter spesialis rehabilitasi akan memberikan suatu resep latihan kepada pasien untuk meningkatkan kebugarannya. Resep latihan ini terutama terdiri dari pertama frekuensi, berapa kali dia latihan, intensitas, ringan, sedang, atau berat, tipe latihannya seperti apa, latihan endurance, latihan kekuatan otot, atau latihan fleksibilitas, kemudian waktunya berapa menit sekali latihan. Setelah itu dokter spesialis KFR juga akan memprogram ke pasien tersebut ke tim rehab. Untuk manajemen nyerinya, dokter rehab akan memprogram ke teman-teman fisioterapi untuk dilakukan terapi modalitas untuk mengurangi nyerinya dan juga untuk melakukan strengthening exercise untuk meningkatkan kekuatan otot-otot tubuhnya. Untuk teman-teman okupasi terapi, dokter rehab akan mengorderkan mereka untuk melatih si pasien ini dalam memakai celana, melakukan aktivitas dengan menggunakan satu kakinya tersebut.
Kemudian ke teman-teman psikolog maka akan dilakukan akses psikoterapi ya untuk mengatasi depresi atau kecemasan tersebut. Kemudian untuk teman-teman ortotik prostetik nanti apabila setelah dikaji ternyata tidak ada masalah baik fungsi jantung, fungsi paru dan sebagainya, pada pasien ini dapat kita berikan kaki buatan bawah lutut. Untuk kaki buatan bawah lutut sendiri alhamdulillah sekarang sudah ditanggung oleh BPJS. Jadi apabila pasien memiliki asuransi kesehatan maka pasien tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun. Kemudian yang berikutnya adalah sosial medis. Tadi pasien mengatakan bahwa pasien ingin berpartisipasi kembali. Nah, tujuannya sosial medis ini adalah untuk kerjasama lintas instansi. Jadi dia akan menghubungkan ke dinas sosial, ke dinas olahraga. Apabila memang pasien ini layak dan bisa berkompetisi, maka kita bisa mengikutkan pasien ini ke Olimpiade Paralimpik atau Olimpiade khusus orang-orang dengan disabilitas. Ya, kira-kira seperti itu gambarannya, Mas. Iya. Terima kasih, dokter. Sahabat sehat RSUD Banyumas, demikian tadi materi tentang disabilitas. Tentunya sudah dijelaskan tentang berbagai macam difabel itu, terus kemudian pengertiannya, kemudian pelayanan dari tim rehabilitasi medik itu sendiri terdiri dari apa aja, sudah dijelaskan oleh Dr. Tegar SPKFR. Terima kasih kepada sahabat sehat RSUD Banyumas yang telah mengikuti Dopokan Putri Damas kali ini. Mari selalu acara ini di lain waktu dengan narasumber dan materi yang berbeda. Jika sahabat RSUD Banyumas ingin memberikan ulasan terkait tema atau judul, isi materi dan informasi Dopokan Putri Damas di acara yang akan datang, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, and subscribe. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.